belajar mengenai gaya. Jika haus, segeralah minum, daripada nanti badannya demam. Saat kuucapkan Assalamualaikum, mohon dijawab dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Hai anak-anakku yang penuh dengan semangat. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru yang kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA. Ada yang tahu kepanjangan dari IPA itu apa? Iya, pinter, ilmu pengetahuan alam. Pada KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya gesek, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari adalah gaya. Pastinya kita tidak asing kan dengan kata gaya. Iya, kita sering mendengar kata gaya pada fashion baju yang dikenakan oleh model busana agar terlihat menarik dan anggun. Akan tetapi bukan itu ya anak-anak yang ibu maksud. Yang ibu maksud adalah gaya yang terdapat pada mata pelajaran IPA. Ada yang tahu pengertian dari gaya itu apa? Iya, betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda. Ada 3 pengaruh yang ada pada gaya. Yang pertama, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Yang kedua, gaya mempengaruhi bentuk benda. Dan yang ketiga, gaya mempengaruhi posisi benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga dipengaruhi oleh gaya loh anak-anak. Apa saja? Yuk kita cari tahu. Oh, hai anak-anak. Sekarang ibu sedang berolahraga loh. Kalian tadi pagi pasti berolahraga kan ya? Agar tubuh kita sehat. Nah, ibu saat berolahraga seperti ini juga menerapkan gaya loh anak-anak. Coba tebak gaya apa? Iya, pintar sekali. Gaya otot. Gaya otot itu termasuk ke dalam jenis gaya yang ada pada makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot terjadi karena adanya koordinasi antara struktur otot dengan kerangka manusia. Contohnya, pada saat ibu mengangkat beban pada barbel ini, akan terjadi koordinasi antara struktur otot dengan kerangka tubuh, sehingga ibu bisa mengangkat beban pada barbel ini. Ada api anak-anak. Mari kita tiup. 1, 2, 3. Sudah mati ya? Nah, apabila kalian menyalakan api, tentu harus di bawah pengawasan orang tua kalian ya.
kalian jangan main api sendiri. Nah, dari kegiatan yang telah Ibu lakukan ini merupakan gaya apa? Ada yang tahu gaya apa? Iya, tepat sekali, gaya gesek. Pada kayu kecil ini yang Ibu gesekkan pada permukaan yang kasar, maka akan menghasilkan api. Kemudian, pengertian dari gaya gesek itu apa sih anak-anak? Iya, tepat sekali. Gaya gesek adalah jenis gaya yang diakibatkan oleh sentuhan pada dua permukaan benda. Kemudian, gaya gesek ini memiliki arah yang berlawanan. Lalu, besar kecilnya gaya gesek yang dihasilkan disesuaikan dengan halus kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Anak-anak, sekarang Ibu sedang membawa apa ini? Iya, Ibu sedang membawa lampu belajar. Lampu belajar ini juga terdapat gaya loh anak-anak. Gaya apa? Iya, benar, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik. Salah satunya adalah lampu belajar ini. Bila lampu belajar ini dihubungkan pada stop kontak yang bermuatan listrik, maka apa yang terjadi anak-anak? Iya, lampu belajar akan menyala. Anak-anak, Ibu punya sesuatu nih buat kalian. Coba tebak ini apa? Iya, benar sekali. Ini adalah magnet. Magnet juga memiliki gaya loh anak-anak. Disebut gaya apa? Iya, gaya magnet. Gaya magnet adalah jenis gaya yang terjadi karena adanya medan magnet yang terdiri dari kutub utara dengan kutub selatan. Gaya magnet terjadi apabila kita mendekatkan kedua kutub. Contohnya, saat Ibu memiliki dua magnet, kemudian mendekatkan dengan kutub magnet yang berbeda, yaitu kutub utara dengan kutub selatan. Apa yang terjadi? Terjadi tarikan di anak-anak, maka terjadi gaya magnet yang saling tarik-menarik. Sedangkan kutub magnet yang sama, apa yang terjadi anak-anak bila didekatkan? Tolak menolak ya. Begitu pula dengan kutub utara yang sama, bila didekatkan apa yang terjadi? Sama, yaitu mengalami gaya magnet yang tolak menolak. Sampai di sini paham ya anak-anak? Anak-anak, kalian pasti pernah kan ya melihat pohon yang berbuah, di mana buahnya pada pohon tersebut telah masak. Buah yang telah masak pasti akan jatuh ke tanah. Nah, buah tersebut yang telah jatuh merupakan gaya gravitasi. Kalian tahu apa itu gaya gravitasi? Ya, betul sekali. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi dalam menarik benda-benda ke bawah. Contohnya, buah apel ini. Saat Ibu meletakkan buah apel ke atas, kemudian Ibu menjatuhkan buah apel ini ke bawah, maka buah apel akan jatuh ke bawah.
Nah, hal ini disebut dengan gaya gravitasi. Yes, kena. Anak-anak, tadi ibu melakukan apa? Betul sekali, ibu melakukan gaya pegas. Gaya pegas yang dilakukan oleh ibu menggunakan ketapel. Ketapel yang ibu beri benda, kemudian menarik talinya sekuat mungkin, kemudian melepaskan tali, maka benda akan terlempar sejauh mungkin. Kemudian pengertian dari gaya pegas itu apa, anak-anak? Iya, pengertiannya adalah gaya pegas merupakan jenis gaya yang terjadi karena adanya pegas. Pegas memiliki sifat yang elastis dan pegas ini dapat merenggang, kemudian merapat dan kembali ke bentuk semulanya. Anak-anak, setelah mengetahui macam-macam gaya, ibu harap kalian dapat menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Misalnya, pada saat kalian melakukan suatu kegiatan, kalian ingat jika kegiatan yang kalian lakukan termasuk ke dalam macam-macam gaya. Jadi seperti itu ya anak-anak, macam-macam gaya yang ada di kehidupan kita. Ibu ada lagu agar memudahkan kalian dalam menghafalkan macam-macam gaya. Lagu yang akan ibu nyanyikan berjudul Gaya. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Ada 6 gaya yang ada di kehidupan kita. Pertama gaya otot, kedua gaya gesek, ketiga gaya magnet, keempat gaya pegas, kelima gaya listrik, dan terakhir gaya gravitasi. Itulah macam-macam gaya yang ada di kehidupan kita. Mudahkan anak-anak dalam menyanyikan macam-macam gaya. Anak-anak, marilah kita menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Apa sih itu gaya, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, benar. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Kemudian, gaya itu mempengaruhi apa saja, anak-anak? Iya, tepat sekali. Gaya itu mempengaruhi posisi benda, arah gerak benda, dan bentuk benda. Kemudian macam-macam gaya itu ada apa saja, anak-anak? Iya, pinter. Gaya ada 6. Yang pertama gaya otot, kedua gaya gesek, ketiga gaya magnet, keempat gaya pegas, kelima gaya listrik, dan keenam adalah gaya gravitasi. Pintar sekali anak-anak, kalian dapat menyebutkan dengan benar. Tidak terasa ya anak-anak, waktu kita hampir habis. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita ya anak-anak. Amin amin ya rabbal alamin.
Tadi di awal ibu berpantun, jadi di akhir ibu juga harus berpantun dong ya. Pergi ke kampung halaman, jalannya terbelah. Pohon jatuh, awas tertimpa. Jika ada salah, mohon maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu ingin melanjutkan olahraga dulu ya. Tadi olahraga itu termasuk gaya apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, benar, gaya otot. Sekian dari ibu ya. Sampai jumpa, bye-bye.